Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona wa ojabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu, orang tua kula semua saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Bu, ibu ingin enggak nanti di surga bersama Rasulullah? Ingin enggak? Ingin enggak mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingin enggak? Dengarkan dengan baik ini. Kalau kita ingin mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, maka siap-siap yang pertama bikasratis sujud, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Perbanyak sujud. Apa bu? Perbanyak sujud. Jadi kita sisa umur kita ini yang kapan datangnya kematian tidak tahu, ayo kita perbanyak sujud. Apa maksudnya? Dalam hadis yang lain, man shalla isnatai asyarata rakaatan fi yaumihi wa lailatihi bunyalahu bihinna baitun fil jannah, rawahu Muslim, wa fi riwayatin tatawuan. Bu, jadi barang siapa fi yaumihi wa lailatihi, yang sehari semalam salat sunnah 12 rakaat, Allah akan bangunkan rumah di surga. Shallallahu Nabi Muhammad. Shallallahu Nabi Muhammad. Mau rumah di surga? Jadi cukup kalau ibu pengen punya rumah di surga, modalnya cuma sholat sunnah 12 rakaat. Tapi kalau ibu pengen bangun rumah di dunia, luar biasa, harus punya tanah, beli semen, pasir dan lain-lain. Kalau di surga cukup. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Sholat sunnah apa? Yang muakkad sajalah, qobliyah ba'diyah. Maka mulai hari ini
Ibu pengen rumah yang megah, bertingkat, mewah, peralatan yang luar biasa, hebat, bagusnya. Pertama, jangan tinggal sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, cukup 2 rakaat saja subuh. Ada satpam datang ke saya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Satpam? Saya mau nanya, saya itu subuhnya kesiangan terus, bagaimana hukumnya? Udah begini sajalah, Pak Satpam datang jam 3 malam, baru tidur 1 menit, tiba-tiba ada yang bangunin, diewer-eweri uang 5 juta. Berapa aja Bu? Merem tak melek? Merem tak melek? Tertawa ngakak, hohoho, Pak Kiai bisa saja. Bukan begitu Pak Satpam. Ya, Kanjeng Nabi dawuh, sholat qobliyah subuh itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Itu qobliyah subuh. Jadi uang 5 juta nggak ada apa-apanya, asal siap qobliyah subuh, terus subuhnya berjamaah fi zimmatillah. Rezeki hari itu ditanggung oleh Allah. Apa nggak keren itu? Dan kalau wafat hari itu, wafatnya husnul khatimah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jangan tinggal ya Bu ya. Setelah mendengarkan ini, siap qobliyah subuh 2 rakaat, siap subuhnya berjamaah. Yang kedua, qobliyah duhur 2 rakaat. Tadi udah 4 ya. Ditambah ba'diyah duhur 2 rakaat, berarti 6. Ditambah lagi qobliyah asar 2 rakaat, berarti berapa? 8. Yang muakkad ini ditambah lagi ba'diyah maghrib 2 rakaat, ditambah ba'diyah isya 2 rakaat, jadi sudah 12. Bangun rumah di apalagi dalam kitab Tanhikul Qaul, kalau sholat ba'diyah isyanya 4 rakaat, syaratnya qabla ayat takalama, jangan dulu ngobrol. Setelah sholat isya, dikir doa-doa langsung ba'diyah isya. Pahalanya Ibu sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar sedang sholat di Masjidil Haram. Subhanallah. Nggak berat, nggak apa, cuma godaan setan yang berat itu. 4 rakaat siap dia, 4 rakaat isanya siap ya, mulai di malam dipaksa apa ya, kalau nggak dipaksa nggak yang kita pengen dapat kenikmatan di surga kok. Siap Ibu? Iya. Apalagi sholat tahajud. Apa aja Bu? Sebab apa? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdulus sholati ba'dal mafrudati sholatul lail, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Paling top-topnya sholat sunnah setelah sholat wajib 5 waktu itu sholat malam, sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab astaka rabbuka maqaman mahmuda. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi orang yang istiqomah sholat tahajud itu maqaman mahmuda, di dunia akan dimuliakan oleh Allah, dan di akhirat akan mendapat syafaat Rasulullah bersama-sama di surga. Siap sholat tahajud, tapi syaratnya cukup 2 rakaat. Jangan kadang bangun, kadang tidak, kadang jenggelek, kadang anak ngamkonan. Ada yang begitu.
Maka kalau sholat tahajud itu diikat oleh setan 3 ikatan. Makanya berat luar biasa, kecuali yang dipilih oleh Allah. Jadi ketika lihat jam 2, udah bangun saja, jangan Nania sebentar lagi nanti. Jam 3 nanti aja. Begitu sampai subuh getun lagi, nyesel lagi. Jangan mau digoda oleh setan. Cuma 2 rakaat, nggak berat, nggak apa. Kalau sudah istiqomah, nikmatnya luar biasa. Begitu bangun jam 2, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu baru 1 ikatan. Boleh minum-minum air hangat, boleh. Dian ke bak mandi, bersih-bersih, berwudu, itu baru 2 ikatan. Setelah Allahu Akbar tahajud, itu setan lari terbirit-birit sambil kentut, dut lari. Dia kalah, dilempar oleh raja setan ke air yang sangat mendidih. Siap nanti malam bangun? Siap nanti malam tahajud. Sebab kalau malam itu Bu, rahmat Allah turun di langit bumi ini. Wahai hambaku, siapa yang minta aku kasih, siapa yang tobat aku terima tobatnya, siapa yang mohon ampun aku ampuni. Allah nantang kita malam tuh. Maka kita jangan tidur terus. Minta apa? Menghadap Allah. Dosa apa? Mohon ampun pada Allah. Tobat kepada Allah, diampuni semua dosanya. Alhamdulillahirabbil. Apalagi sholat witir. Apa aja Bu? Witir itu sholat ganjil. Sholat apa? Dawuh Kanjeng Nabi, ij'alu akhiratikum billaili witron. Jadi ij'alu akhira sholatikum billaili witron, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi memang sholat witir itu bagusnya untuk penutup sholat. Bagusnya itu akhir waktu setelah malam hari tahajud ditutup dengan witir. Itu bagusnya. Boleh 1 kali. Witir itu ganjil. Boleh 3 kali, boleh. Ya, boleh 5 kali, 7 kali, 9 sampai 11 kali boleh. Kalau ibu bisa istiqomah, ya insya Allah akan bahagia hidupnya. Katanya ada yang nanya, Pak Haji, bagaimana kalau saya nggak bisa bangun malam, sholat witirnya habis isya? Begini dalilnya. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, man khofa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu wa man qami'a ayyaquma akhirahu falyutir akhirul lail. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Khofa itu takut. Jadi kalau kita takut malamnya nggak bangun Ibu, maka boleh witirnya di awal waktu setelah sholat isya. Tapi kalau yakin malamnya itu bisa bangun, bagusnya malam hari, bagusnya. Tapi daripada malam tidak, habis isya saja. Habis isya Ibu 4 rakaat, ba'diyahnya ditambah witir 3 rakaat. Sholat Nabi Muhammad. Jadi mangga. Nah kalau sudah witir habis sholat isya, malamnya nggak boleh witir lagi. La witroni fi lailatin rawahu Ahmad. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Sebab witir itu sholat ganjil. Kalau habis isya 3, malamnya 3 lagi, ya bukan witir namanya. Jadi kalau ibu kayak tarawih itu misalnya, habis tarawih sholat witir, malamnya jangan witir lagi, tinggal tahajud saja.
Ayo kalau pengen syafaatnya Rasulullah, kalau pengen di surga dengan Rasulullah, perbanyak sholat sunnah. Insya Allah hidupnya tenang, barokah, rezekinya dicukupi oleh Allah. Apalagi sholat duha. Apa aja bu? Sholat duha. Dawuh kanjeng Nabi Muhammad SAW, man sholat duha isnatai asyarah rokatan banallahu lahu qasran fil jannah, rawahu Tirmidzi. Luar biasa, subhanallah. Barang siapa sholat duhanya 12 rakaat, Allah akan bangunkan qasran, rumah bertingkat di surga. Ibu mau tingkat berapa? 2, 3, 4, 5, 10. Allah bangunkan dan batanya emas. Modalnya cuma 12 rakaat. Luar biasa. Pak Haji, saya bisanya 2 rakaat nggak apa-apa. Yang penting jangan ditinggal. 2 rakaat juga nggak apa-apa ibu. Bahkan dalam hadis yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalat duha samaniyata rakaatin, rawahu Ibnu Hibban. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah masuk ke rumahku dan melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Jadi minimal 2 boleh, tambah lagi 4 bagus, tambah lagi 6 bagus, 8 bagus. Insya Allah sehat, olahraga dapat, badan sehat, pahala besar. Salat Nabi Muhammad. Ayo sama-sama ya Bu ya, sama-sama kita untuk melaksanakan perbanyak sholat sunnah bikas roti sujud, kata Rasulullah. Kalau pengen di surga bersama Rasulullah, pengen mendapat syafaat Rasulullah mulai hari ini, ya perbanyak sholat bahkan capeknya sholat sunnah luar biasa pahalanya ini. Ya, capek sholat sunnah, kata Rasulullah SAW, absir ya Ali, beri kabar gembira orang-orang yang capek melaksanakan ibadah. Subhanallah. Apa itu? Amanum minal azab, di sana tidak mendapat siksa sama sekali. Salat sunnah, ibu ngaji ke sana kemari capek, tenang aja, biar capek di dunia, di akhirat tinggal nikmatnya. Dan sebentar lagi bulan Ramadan ini, capek tahan lapar dan dahaga, capek sholat tarawih, capek baca Al-Quran, baca sholawat. Nanti di sana Bu akan bebas dari siksa neraka. Alhamdulillah. Bahkan yang indah lagi nih, ghamul iyal, ya, capek karena bekerja untuk membahagiakan rumah tangga, itu sirkum minanar, penghalang ke neraka. Bukan ibadah saja, ibu kerja di rumah, nyuci piring, nyuci pakaian, nyapu lantai, capek, itu pahalanya besar ibu. Jadi jangan malas Bu. Kalau di dunia malas enggak? Di rumah malas enggak? Enggak ya. Itu nyuci piring capeknya, nyuci pakaian, nyapu lantai. Hamil, mau hamil lagi? Enggak mau ya. Masya Allah, capeknya seorang suami bekerja keras cari nafkah, ke pasar, ke kantor, capeknya mencari untuk kebahagiaan istri kebahagiaan suami, kebahagiaan anak, itu harus surur. Itu penghalang untuk api neraka. Maka ayo ya, jangan menyesal. Apalagi nyuci piring sambil baca sholawat, nyapu lantai baru baca sholawat. Ibu nyapu lantai, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu, pahalanya berlipat
lipat. Ibu bersihkan tempat tidur, Masya Allah, itu pahalanya besar Ibu. Jadi bukan ngaji saja, bukan. Suami bahagiakan istri, istri bahagiakan suami, bahagiakan anak, luar biasa pahalanya. Itulah yang saya sampaikan hari ini. Ya, ayo sama-sama, biar kita capek di dunia, tapi di akhirat akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sering saya sampaikan, di surga itu bukan hanya ingin rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat. Yang paling nikmat di surga mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa ilam wa tarhamna lanaku minal khasirin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa adkhilna jannata bi rahmatik. Inna ala dikrika, tolong kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar kami bisa istiqomah melaksanakan sholat sunnah, bisa istiqomah untuk beribadah ya Allah. Terima kasih ya Allah, kami sudah dituntun ke sini, kami sudah dibimbing ke sini. Yang dulunya kami tidak suka, yang dulunya kami malas, ya Allah terima kasih, tuntun terus, bimbing kami terus sampai kelak. Wa adkhilna jannata birahmatik, kami rombongan menuju surga Jannatul Naim dengan rahmatmu. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Itu saja dari Al-Fakir. Billahi taufiq wal hidayah wal ampu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.